Selamat pagi, Pak Umar. Selamat pagi, Bu Ratna. Apa kabar? Gimana ya, Pak? Agak kurang baik loh kayaknya ini saya. Loh, ada apa? Sepertinya kok kurang semangat ini. Iya, hari ini saya ingin mengajak Pak Umar tuh ngobrol seperti yang saya katakan kemarin. Sepertinya saya tuh gimana ya, Pak? Perlu ada teman bicara untuk masalah yang saya hadapi akhir-akhir ini. Hmm, oke, oke, oke. Oke lah kalau gitu. Semoga apa yang kita bicarakan kali ini nanti bisa memberi manfaat ya, Bu. Ya, Pak, itu yang saya harapkan. Ya, kenapa akhir-akhir ini saya lihat Ibu kan saya perhatiin Bu Ratna kok sepertinya kurang semangat. Apa ada yang mengganggu pikiran Bu Ratna sebelumnya ya? Terima kasih, Pak, sudah memperhatikan saya dan bersedia membantu saya loh. Eh, Jadi eh, kira-kira apa yang bisa saya bantu ya, Bu? Gini loh Pak, saya tuh ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Kira-kira lalu apa yang menjadi tujuan pertemuan kita yang kita obrolkan hari ini? Kira-kira apa aja ya? Saya tuh masih bingung Pak, kenapa akhir-akhir ini Hmm, saya tuh sepertinya apa ya kurang bersemangat gitu loh ketika mengajar. Kemudian terus sering nggak fokus gitu kalau di kelas itu. Itu Pak. oh, gitu ya. Oke, coba coba ceritakan kepada saya apa yang Bu Ratna rasakan sampai saat ini coba. Saya ingin Hmm, mendengar. apa ya gini loh Pak, jadi seperti apa ya saya tuh merasa bahwa murid-murid saya kalau di dalam kelas itu tuh kurang bersemangat gitu ketika saya menjelaskan tentang pembelajaran itu. Jadi apa ya kayak nggak apa ya mereka itu kurang antusias gitu loh Pak. Kurang semangat ya, itu kurang antusias. Iya. Apa yang membuat Bu Ratna merasa kurang bersemangat untuk berkaitan dengan itu? Hmm, saya merasa murid-murid Hmm, itu tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik loh Pak. oh gitu. Nah, apa yang membuat Bu Ratna merasa kurang bersemangat berkaitan dengan itu? Maksud saya, Gimana Pak? apakah muridnya itu tidak mau belajar atau bagaimana? Ya nggak gitu juga sih Pak. Muridnya tetap mau belajar, tapi Hmm, gimana ya Pak? Eh, saya tuh merasa gitu setiap saya masuk hmm, kelas gitu tuh seperti melihat murid-murid itu lesu, terus seperti hmm, kurang apa termotivasi, kemudian hmm. tidak semangat gitu loh, malas gitu. Jadi itu tuh mempengaruhi saya dalam mengajar. Oke, baiklah. Saya mulai paham atau mengerti maksud Bu Ratna. Tapi sekarang coba Bu Ratna jelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama Bu Ratna mengajar di kelas, coba. Saya ingin dengar, coba. Ya, kalau proses mengajar di kelas itu ya seperti biasa yang saya lakukan sih, Pak. Setelah berdoa, saya melakukan apa Hmm, persepsi. Nah, ya, kemudian apa setelah itu saya ya menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan hari itu. Kemudian ya saya menyampaikan materi pembelajaran kepada murid, murid mendengarkan, menyimak, kemudian ya hmm, lalu saya memberikan tugas, ya mereka kemudian mengerjakan tugas. Nah, ini ketika mereka mengerjakan tugas ini nih Pak yang jadi masalah. Jadi mereka itu hmm, terlihat seperti kurang bersungguh-sungguh gitu loh Pak ketika mengerjakan tugas. Jadi kalau diajak tanya jawab gitu juga hmm, terlihat pasif, nggak aktif, jadi ya, kelasnya itu tidak hidup rasanya itu. Nah, terus ada juga beberapa anak yang tidak selesai dalam mengerjakan tugas. Nah, ya, ya, jadinya ya. tuh gimana ya Pak? Apa ada yang salah ya dari proses pembelajaran yang saya terapkan di kelas ini?
Oke, jadi kalau gini nih, kalau misalnya menurut Bu Ratna sendiri, kira-kira letak salahnya di mana coba Ibu? Kira-kira menurut Ibu? Gimana ya? Apa mungkin murid-murid itu susah gitu kali Pak, susah menangkap penjelasan dari saya. Oh begitu. Baiklah. Oke, sekarang Pak, saya ingin tahu selama ini apakah Ibu buratnya sudah melakukan hal-hal sesuatu yang bisa membuat murid semangat belajar dalam Hmm, pembelajaran. saya sudah mencoba beberapa kali ya Pak mengajak Hmm, mereka itu bermain dalam pembelajaran hmm, ya memberi game-game gitu ya, kan. Kemudian hmm, saya juga sudah mengadakan diskusi kelompok, kemudian apa ya mengadakan kuis bergambar, terus hmm, sudah apa ya memutarkan video gitu kan. Jadi kan biar lebih menarik gitu loh Pak. Selain itu juga ya, saya sudah ini loh Pak sampai mengajak anak itu melakukan pembelajaran di luar kelas. Ya saya tuh sudah mencoba sebisa saya melakukan apa ya proses pembelajaran tuh dengan maksimal kalau menurut saya gitu. ya. Tetapi setelah pembelajaran itu berakhir, mereka itu mulai mulai deh kurang bersemangat lagi gitu loh Pak. Oh gitu. Eh, Nah, apakah ini tuh berlangsung setiap pas belajar atau hanya waktu-waktu tertentu saja, Bu Ratna? Tidak sih Pak. Ada momen apa namanya? Ada momen ketika malas gitu loh. Jadi Hmm, maksudnya untuk hal-hal seperti itu tuh hanya momen-momen tertentu aja. Nah, hmm, tapi ya, saat pembelajaran matematika atau tematik yang ada apa kegiatan menggambar, menyanyi. Nah, hmm, seperti itu ya. baru tuh mereka mulai tuh menunjukkan antusiasnya seperti itu. Nah, itu dia. Jadi, kalau boleh saya menyimpulkan, pembelajaran yang Ibu Ratna lakukan itu sudah ada bagian yang menyenangkan dan belum tentu ada hal yang membosankan. Jadi hanya bagian-bagian tertentu saja gitu. Nah, Hmm, jadi yang membuat Bu Ratna merasa kurang semangat itu hanya pada bagian-bagian tertentu saja kalau berdasarkan penjelasan dari Ibu tadi. ya, betul juga sih Pak. Sepertinya ya memang Hmm, seperti itu. eh, Tapi apa ya, itu tuh mempengaruhi gitu loh Pak, walaupun cuman sebagian, walaupun maksudnya hanya pada mata pelajaran tertentu ya Pak, hal-hal seperti itu terjadi. Tapi itu tuh sepertinya tuh mempengaruhi keseluruhan dari semangat saya ketika mengajar gitu loh Pak. Oke, baiklah kalau begitu berarti Bu Ratna sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Bu Ratna mengajar itu apa saja. Terus ada lagi tidak yang Bu Ratna menurut Bu Ratna itu hal yang menyebabkan kurang semangat dalam mengajar selain yang tadi. Oke. Iya, sepertinya sih cuman itu saja sih Pak. Jadi saya itu memang kurang bersemangat kalau apa ya, kalau melihat anak-anak saya itu tuh tidak bersemangat. Jadi itu memang dampaknya itu luar biasa buat saya gitu loh. Kalau anak-anak itu Gitu. semangat, antusias, saya itu Mhm. juga semangat mengajarnya. Tapi kalau anak-anak Iya, low iya, iya. itu tuh langsung efeknya itu dampaknya luar biasa buat saya gitu loh Pak. Oke, oke, ya, ya. Oke, nah, kira-kira eh, apa nih rencana Bu Ratna ke depan yang akan dilakukan dari penjelasan tadi? Ada tidak yang ingin Bu Ratna perbaiki? Apa ya? Mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid itu loh Pak, sehingga murid itu Ya, lebih aktif dan senang dalam mengikuti proses pembelajaran. luar biasa. Iya, kira-kira eh, apa nih prioritas utama Bu Ratna setelah ini yang menjadi eh, yang dimulaikan atau diawali pertama? Prioritas utamanya apa Hmm, saja? Mungkin yang pertama saya akan memperbaiki suasana hati saya dulu Pak. Jadi saya ingin Oke, ya. menimbulkan semangat Hmm, di dalam diri saya
Kemudian apa ya, dengan adanya semangat dalam diri saya itu kan kemudian nanti bisa mengimbas ke anak-anak didik saya. Mungkin seperti itu loh Pak kayaknya Pak. Jadi biar semangat dulu gitu. Ya, langkah yang tepat sekali Bu Ratna. Nah, ada hal lain lagi nggak yang ingin Ibu lakukan selain yang barusan tadi? Itu Pak, saya itu waktu itu sempat melihat Pak Nurman. Itu selalu Hmm. semangat gitu loh di dalam kelasnya, itu murid-muridnya Pak Nurman itu Hmm. semangat dan antusias sekali ketika mengikuti pembelajarannya Pak Nurman. Nah, Hmm. apa ya yang itu loh, Pak Nurman itu sepertinya yang Ya. belajar mengatur, mengajak anak untuk mengatur nafas, seperti itu loh Pak. Sepertinya itu membuat anak-anak lebih bersemangat gitu loh Pak. Oh, itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional dengan teknik STOP. Oh, Di mana siswa diajak fokus untuk dalam pembelajaran sehingga bisa menimbulkan semangat. Nah, kira-kira kemudian apa lagi Bu Ratna yang akan lakukan setelah mungkin ini? saya itu Selain ini, ya, silakan. saya akan mencoba menghubungi dan bertemu dengan Pak Nurman untuk bertanya dan belajar langsung nih Pak tentang teknik stop dan caranya agar murid-murid di dalam kelas itu bisa selalu apa ya bersemangat dalam pembelajaran. Nah, kira-kira dari kegiatan yang akan Ibu lakukan itu ada nggak yang akan Ibu ajak untuk membantu Ibu ketika melaksanakan kegiatan ini? Mungkin nanti saya akan mencoba mengajak Bu Desi ya Pak untuk membantu saya. Jadi biar kami berdua nanti itu bisa belajar bersama tentang teknik stop yang dilakukan oleh Pak Nurman di kelasnya. Bagus itu Bu. Jadi dari hasil pemaparan yang barusan kita bicarakan, eh, coba Ibu Ratna gambarkan lagi eh, komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk kembali bersemangat mengajar yang nantinya akan berdampak juga bersemangatnya siswa dalam belajar. Hmm, mungkin ya Pak, untuk yang pertama, saya akan memperbaiki suasana hati saya dulu. Nah, kemudian Oke, saya mencoba memperbaiki diri dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Kemudian saya juga ingin mengajak Bu Desi itu untuk belajar bersama tentang pembelajaran sosial emosional yang sudah dilakukan oleh Pak Nurman di kelasnya. Seperti itu deh Pak kayaknya. bagus sekali. Oke, oke. Semangat lah budaya ya Bu Ratna, saya yakin lah Bu Ratna pasti bisa untuk melakukan itu semua. Baik, mungkin minggu-minggu depan kayaknya kita saya pengen ketemu lagi dengan Bu Ratna ngobrol-ngobrol kira-kira yang sudah Ibu lakukan saya ingin ceritanya seperti apa hasilnya gitu. Oke Pak, Jadi siap Pak. selama oke. Jadi tetap semangat Bu Ratna, saya yakin Ibu Ratna pasti bisa. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat untuk Ibu ya. Iya, Karena semangat saya juga ada ya jam. untuk Pak Umar sudah apa ya sudah membantu saya dalam menemukan solusi atas permasalahan saya ini. Oke, jadi karena saya ada jam juga Bu, saya kira ini cukup. Semoga sukses, semangat, dan saya permisi mau masuk kelas. Ya, Salam. sekali lagi makasih ya Pak. Oke, sama-sama.